I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Anggun Sajida dengan NPM 20120104009, yang kedua Venia Mahfuzio dengan NPM 20120100380, yang ketiga Azid Asril Ananta dengan NPM 20120100429, yang keempat Taufik Rianto dengan NPM 20120100403. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang untuk mempenuhi UAS dari Teknik Pengambilan Keputusan Manajerial. Ya, langsung saja. Untuk pengertian, diagram fishbone adalah alat penemuan sebab akibat yang membantu mencari tahu berbagai alasan yang terjadi kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Dapat dikatakan pula, analisis fishbone adalah metode untuk membantu memecahkan suatu masalah di setiap lapisan hingga potensi akar penyebab yang berkontribusi pada efeknya. Diagram ini diperkenalkan oleh profesor teknik dari Jepang bernama Kaoru Isakawa. Metode diagram ini banyak digunakan oleh pebisnis untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah yang kemudian membantu untuk menemukan solusi yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi diagram fishbone. Di sini ada 6 fungsi diagram fishbone yang akan saya jelaskan. Pertama, memudahkan individu, tim atau organisasi pada suatu masalah utama. Kedua, memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran singkat permasalahan. Yang ketiga, menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Yang keempat, memudahkan visualisasi hubungan antara masalah dan solusi. Kelima, membantu untuk mendapatkan solusi. Yang keenam, memudahkan kelompok untuk melakukan diskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari diagram ini. Kelebihannya adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam. Kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Masalahnya yaitu adalah analisis penyebab terjadinya overstock pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya overstock pada PT Hitachi, maka diperlukan analisis permasalahan dengan menggunakan metode diagram fishbone terkait dengan penyebab terjadinya overstock di PT Hitachi. Berdasarkan hasil dokumen tentang permasalahan overstock di PT Hitachi diperoleh data persediaan dan kebutuhan cover engine. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa overstock mulai terlihat pada persediaan Januari sampai Desember. Persediaan cover engine tercatat sebesar 111, namun pada kebutuhan aktual pada bulan Januari yang hanya dibutuhkan sebesar 101 buah cover engine saja.
Overstock pada persediaan cover engine terus meningkat pada bulan April dengan persediaan cover engine sebesar 134. Namun, perusahaan hanya menggunakan produksi 64 pada bulan April yang membuat persediaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Slide selanjutnya adalah gambar fishbone diagram permasalahan overstock. Dari gambar tersebut dapat diketahui penyebab utama terjadinya kelebihan persediaan penyimpanan komponen import adalah methods. Salah satu penyebab terjadinya overstock dapat dilihat dari sisi methods. Pada diagram fishbone dapat dilihat bahwa penyebab utama metode yang menyebabkan overstock adalah material import, sehingga harus dipesan dari jauh hari yaitu dengan lead time 3 bulan dan juga perusahaan perlu menerapkan service level 98%. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya material yang dijual di pasar lokal. Dengan lead time 3 bulan tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan pemesanan sebelum forecasting dari HAP. Berdasarkan pengolahan data dari PT HCMI perlu melakukan pemesanan persediaan komponen cover engine sebanyak 142 unit dengan rentang waktu 102 hari. Pemesanan kembali komponen cover engine dapat dilakukan lagi pada tahun 2017 dengan jumlah 142 unit per 102 hari. Maka persediaan komponen cover engine pada tahun 2017 akan menurun menjadi 912 unit. Jumlah tersebut masih dalam range min dan maksimal inventory. Dengan demikian, planning production perusahaan tidak dapat mengurangi jumlah persediaan pada tahun 2016 menjadi 1.480 unit dan pada tahun 2017 menjadi 920 unit. Pada tabel berikut, evaluasi kebijakan perusahaan. Tahun 2015 perusahaan memiliki persediaan 1.791 unit dan pada tahun 2016 memiliki 1.791 unit. Dan EOH-nya pada tahun 2015 1.791 dan pada tahun 2016 1.480. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di atas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overstock pada komponen cover engine diantaranya adalah faktor metode, adalah material import dengan real time 3 bulan, sehingga perusahaan harus melakukan forecasting lebih cepat dibandingkan dari purchase order atau PO yang datang. Perbaikan penentuan kebutuhan persediaan dari cover engine YA 403084 guna mengurangi jumlah persediaan dalam warehouse. Melalui perhitungan inventory turnover atau ITO didapatkan bahwa perusahaan dapat melakukan pemelahan komponen selama rentan waktu 102 hari. Kemudian berdasarkan perhitungan min dan maksimal inventory, jumlah persediaan komponen didapat buffering inventory sebesar 139 unit. Untuk itu dilakukan material recruitment planning atau MRP guna mengatasi jumlah komponen cover engine yang melebihi maksimum inventory. Metode MRP yang dipilih adalah metode Economic Order Quality atau EOQ. Berdasarkan metode EOQ tersebut, perusahaan dapat melakukan pemesanan komponen cover engine sebanyak 142 unit per 102 hari. Namun, jika metode tersebut dapat dilakukan pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena jumlah persediaan masih terlalu banyak jika metode tersebut dilaksanakan pada tahun 2016. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.